Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memuji nama Tuhan pada hari ini, saya percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini. Mari satu kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tiba saatnya kami datang kepadamu. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji Engkau, sebab Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya, doa kami yang kami bawa hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth MCC diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam secara onsite dan online melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ishak Moses disertai perjamuan kudus. Harap masing-masing mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat.
Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita memuji nama Tuhan pada hari ini. Sambil bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan bersama-sama, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, kamu tak pernah berubah. Sambil bertepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat
pernah berubah. Sungguh baik Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau baik Tuhan di hidupku. Bersorak-sorak bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Saudara. Sambil bangkit berdiri Bapak Saudara, kita mengatasi langit, tinggikan dirimu. Sekali lagi dengan imanmu, angkat suaramu, katakan, tinggikan, kami tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kebesaranmu, mengatasi kebesaranmu Tuhan, kebesaranmu, kebesaranmu, sorak-sorak bagi Tuhan, haleluya. Tuhan, terima kasih buat waktu perjamuan pertama di tahun baru. Kami boleh ada di hadirat-Mu ya Aba.
bahwa hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar apa yang Kau mau kami tangkap, supaya kami berjalan bersama-Mu di tahun yang baru. Biar Tuhan berbicara buat kami ya Aba. Tuhan berperkara bagi kami. Sebab kami ini milik kepunyaan-Mu. Tidak batakara bala 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 bala. Oh, la bala la bala 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 bala. Sikara bala la bala 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 bala. Ira bala la bala 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 bala. Berbicara buat kami siang ini ya Aba. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sebab kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari yang siap dengarkan pesan Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya menyampaikan selamat tahun baru buat kita semua. Puji Tuhan kita bisa ada di tahun baru dalam keadaan baik. Saya percaya bahwa kalau Tuhan kasih kesempatan buat kita, ada tugas yang besar yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan sama-sama. Yang percaya katakan amin. Sebelum saya sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan masuk dalam tahun 2022, hari ini saya mau ajak kita untuk ingat kembali apa yang menjadi pesan di Natal tahun 2021 kemarin. Immanuel itu menjelaskan penyertaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi Immanuel juga itu menjelaskan bahwa ada sisa umat yang nanti akan tetap dibawa ke tanah perjanjian. Jadi buat Yehuda pada waktu itu, ketika Immanuel itu dibicarakan, maka Tuhan sedang berbicara buat Yehuda bahwa kesetiaan Tuhan itu tetap atas mereka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga sekalipun karena kedegilan hati mereka harus mendapatkan penghukuman, tapi Allah tetap menyimpan sisa umat untuk bawa kembali dan tanam mereka di tanah perjanjian. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, itu terbukti kesetiaan Tuhan buat bangsa Israel. Banyak bangsa yang pernah ada kalau kita belajar secara dunia hilang dan tidak ada sampai hari ini. Tapi bangsa yang satu ini sudah dibuang 2000 tahun Bapak Ibu Saudara, sebuah kurun waktu yang panjang. Tapi tetap Tuhan simpan umat sisa yang kemudian dibawa dan ditanam kembali di tanah yang Tuhan janjikan buat mereka. Artinya buat saya dan saudara, artinya buat kita semua. Kalau mungkin bahasa ini buat orang yang melayani, apapun yang kita buat untuk Tuhan, Tuhan pasti membuktikan kesetiaannya buat kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi kata Immanuel itu juga menjelaskan pengertian tadi, yaitu berkaitan dengan ada penghakiman Allah yang hadir kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Satu hari Yesus bilang gini, aku datang bawa pedang. Aku datang membawa pemisahan antara orang tua dan anak, saudara dan saudara. Itu yang Yesus katakan. Semua pelayanan yang Yesus buat, saudara, kita tidak pandang dari hanya satu sisi. Tapi bagian yang lain, kehadiran Allah yang kudus, yang dekat dengan kita. Itu juga Bapak Ibu Saudara, merumuskan bahwa kita harus menghormati kekudusan Allah. Sebab kalau enggak, resikonya
kita akan melihat pengadilan Allah datang dalam hidup kita. Saya ingat betul di Natal itu saya punya bahasa ini. Kalau kita luput dari sebuah peristiwa yang baru kita sedang hadapi, krusial dari apa? COVID-19. Bukan berarti bahwa kita itu baik, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sama seperti Yehuda. Mereka tidak dihukum Tuhan saat itu bukan karena mereka baik, tapi Allah memang menetapkan mereka supaya mereka melihat kekudusan Allah dan mereka harus menghormati Allah. Tapi karena Yehuda tetap tidak berespon yang tepat. 100 tahun, ya, hampir 200 tahun Bapak Ibu Saudara. Setelah Israel Utara itu dibuang betul ke Asyur. Yehuda kemudian dibuang ke Babel. Jadi ada penghakiman yang datang kepada mereka. Nah, hari ini masuk tahun baru 2022. Bahasa gembala sidang kita begini. Dengan sebuah pertanyaan, apakah nanti di tahun 2022 kita akan mengalami keadaan yang lebih baik? Itu sebuah pertanyaan buat saudara dan saya. Kita semua pasti mengharapkan sesuatu yang baik berjalan di tahun baru ini. Yang mau katakan amin. Nah, saya kasih tema dengan gambar ini Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi ayat kunci pesan masuk di tahun yang baru menjadi tema kita. Yaitu yang lama Yang lama berlalu, yang baru sedang datang dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Mari kita baca sama-sama Ratapan 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, kata pertama daripada ayat ini bicara tentang belum selesai. Masih ada waktu yang panjang yang Tuhan ingin nyatakan kasihnya buat saudara dan saya. Makanya dipakai kata tidak berkesudahan, tidak berhenti. Tapi ada sesuatu yang selalu baru yang Tuhan ingin buat dalam hidup saudara dan saya. Coba mari pikirkan tentang kalimat ini. Ada sesuatu yang selalu baru. Saya sharing di rumah terus kemudian ada yang bilang gini, setiap pagi selalu ada hari yang baru. Tapi itu rutin. Tapi dalam konteks di sini selalu baru setiap pagi. Ada sesuatu yang beda bentuk yang datang kembali kepada hidup saudara dan saya. Berapa banyak yang siap mengalami pengalaman begitu? Nah, ini saya kasih gambaran ini, saudara. Coba saudara lihat ini, pasti ada yang pernah pakai handphone zaman bahala yang seperti itu. Tapi kemudian terus berubah. Sekarang malah lebih hebat lagi, Bapak Ibu Saudara. Setiap waktu muncul yang lebih baru. Dan orang yang suka gadget, dia pasti kejar terus yang baru. Setiap waktu, pokoknya ada yang baru lagi nih. Ada yang baru lagi. Kita baru pakai sesuatu yang menurut kita itu baik. Besok sudah ada yang lebih bagus lagi dari yang kita sedang pakai. Nah, itu kira-kira analogi yang miring, Bapak Ibu Saudara, yang miring. Baru kemarin ada berita Omikron. Muncul kemudian Demikron, gabungan antara Delta dan Omikron. Kemudian belum lama berita itu mulai menjadi sesuatu yang menghantui. Ada berita yang lebih baru lagi, yaitu muncul di Israel, flu rona, gabungan flu dan corona. Waduh, ini kayak bahasa kita yang negatif ya Pak Ustaz. Selalu baru, ini negatif ya. Iblis itu selalu niru apa yang Tuhan buat. Coba saudara bayangkan yang kayak begitu, menjadi analogi buat kita bahwa kasih Tuhan yang seperti apa, yang dibilang selalu baru, selalu baru buat saudara dan saya setiap hari. Biar tahun 2022 kita melihat hal yang baru dalam analogi seperti itu datang dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ayat 24-nya bilang begini. Kita baca sama-sama. Tuhan adalah apa? Bagianku, jiwaku, kata jiwaku,
Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dibilang begini, Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Karena itu aku berharap kepadanya. Saudara, saya lihat dalam terjemahan bahasa asli Ibrani, itu menjelaskan tentang bentuk kata kerja hifil. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Hifil itu pangkal kata atau kata dasar yang menjelaskan tentang, kalau hifil itu ada sesuatu yang menjadi penyebab. Nah, dan dalam teks ini yang jadi penyebab di sini Tuhan yang menjadi penyebab. Itu sebabnya dia bilang begini, aku mau berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan jadi penyebab dalam hidup saudara dan saya. Karena itu penulis ratapan bilang begini, aku mau berharap kepada Tuhan. Berapa banyak saudara yang hari-hari ini mau terus bangun itu dalam hidup kita. Mari kita perhatikan, betulkah kita berharap kepada Tuhan? Itu hal yang pertama yang Tuhan mau kita lakukan di tahun 2022 ini. Apapun yang sedang saudara dan saya hadapi, alami dalam hidup ini, mari berharap. Bilang buat sebelahmu begini, mari berharap. Mengapa berharap? Ada sebabnya. Karena Tuhan, dia adalah apa? Harta kita. Dia adalah bagian kita, porsi kita. Karena itu kita berharap, terus berharap kepada Tuhan. Kata berharap dipakai kata ini Bapak Ibu Saudara. Yakal itu menjelaskan tentang menanti-nanti, menunggu. Nah, beberapa ayat-ayat yang ada di sini muncul kata yakal ini Bapak Ibu Saudara. Kejadian 8 ayat 10. Saudara tahu kisah itu? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata berharap dalam teks ini menunjuk kepada ada sebuah waktu tunggu, tapi itu tidak lama. Itu yang diterjemahkan tentang kata yakal ini. Tunggu tapi itu tidak lama. Nanti tapi itu tidak lama. Nah, karena itu apapun yang sedang saudara harapkan dari Tuhan, ingat, penantian itu tidak lama buat kita. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara sedang nantikan apapun, ingat, kata yakal ini bicara tentang sebuah penantian yang sebentar. Ada sebuah batas waktu yang Tuhan akan lakukan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu mari tetap berharap pada Tuhan. Nah, Mazmur 119 ayat 49 juga membicarakan hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Yesaya 42 ayat 4, Yesaya 51 ayat yang kelima, itu juga sama-sama menceritakan hal yang sama. Saya kemarin Pak Niko punya bahasa begini. Saudara mungkin kita semua sedang mengalami keadaan yang sulit karena waktu panjang daripada kasus COVID ini membuat dalam banyak sisi itu semua berdampak. Karena itu kita butuh berharap kepada Tuhan untuk berjalan di tahun baru ini, supaya kita akan melihat hal yang lebih baik. Karena kita percaya kasih setia Tuhan selalu baru buat hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah, mari lihat sama-sama apa saja yang akan terjadi kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau kita belajar untuk terus berharap pada Tuhan, hal yang pertama dalam Yesaya pasal 40 ayat 30-31 dibilang gini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini kayak timnas AFF kemarin Indonesia. Diakui sepanjang pertandingan itu terus seperti punya kekuatan yang baru, terus ngotot. Kita berharap ke depan, mantap.
Tapi saya mau bilang buat saudara dan saya hari ini, apakah kita model seperti itu? Ya, orang yang berharap, ini dia punya kira-kira saya kasih gambar, berharap untuk menang. Udah dikalahin nih 1-0, tapi tetap karena pengharapan itu ada kekuatan baru hadir. Nah, saya percaya itu sebuah rumusan logis dari psikis yang benar. Kalau kita punya cara pandang ini benar, bahwa kita sedang berharap sesuatu, pasti kita akan tetap jadi orang yang kuat. Nah, itu yang Alkitab katakan tentang orang yang berharap. Dia akan melihat ada kekuatan baru yang dia alami dalam hidup dia. Mari lihat ayat yang lain tentang hal berharap ini. Kita baca sama-sama Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan apa? Langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan topang tangan dia. Tangan itu bicara tentang kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini kalau baca kalimat ini, sebab Tuhan menopang, bukan menopang dia di situ, tapi menopang tangannya. Coba pikirkan itu. Tangan di dalam Alkitab itu menunjuk kepada sebuah hasil karya. Tangan bicara tentang kekuatan, sehingga kalau kita terjemahkan makna ini sederhana, Tuhan itu menopang kekuatan kita. Sehingga saya percaya karena Tuhan menopang kekuatan kita, kita akan merasa lebih kuat daripada keadaan yang sebenarnya. Yang percaya katakan amin. Itu terjadi kalau saudara saya terus berharap kepada Tuhan. Dan hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, ayo mari kita belajar untuk membangun hidup ini dengan selalu berharap pada Tuhan. Karena itu bagian yang pasti nyata kita terima dalam hidup kita. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ini Alkitab bicara tentang orang yang berharap pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7-8. Kita baca sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kemarin Pak Niko garis bawahi penekanan pada tidak khawatir pada tahun kering. Mau keadaan seperti apa yang sedang kita alami dalam konteks waktu yang kita sedang berjalan, bahkan nanti di depan ini. Tapi kalau kita belajar berharap andalkan Tuhan, maka pasti kita masuk dalam kategori orang yang diberkati Tuhan, akan terus berbuah. Dan saya berharap yang seperti itu nyata dalam hidup saudara dan saya, kita semua yang ada di tempat ini. Terus berbuah, mau keadaan apapun, kita jadi orang-orang yang terus berbuah, jadi berkat bagi orang lain. Yang siap untuk lakukan atau ngalami itu, katakan amin. Terus berbuah, tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita berharap pada Tuhan. Poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Saudara, kemarin Pak Niko kembali tegaskan buat kita tentang hal melekat pada Tuhan, intim dengan Tuhan. Hal intim ini saya ingat betul sejak gabung dengan GBI Gatot Subroto. Kayaknya itu udah ribuan kali terus dibicarakan tentang intim, melekat dengan Tuhan. Yang tahu kita melekat dengan Tuhan hanya saudara saya secara pribadi. Halo, mari coba kita ini sebuah waktu yang mana kita perlu evaluasi diri kita sebelum berjalan lebih jauh. Apakah betul kita ini intim dengan Tuhan? Apakah betul dibilang kita ini melekat dengan Tuhan? Atau pakai bahasa yang lain, akrab, bergaul akrab sama Tuhan. Sebab kalau kita bergaul akrab sama Tuhan, maka Mazmur 91 yang biasa kita dengungkan, kita deklarasikan, itu pasti nyata bagi kita. Dibilang gini, Tuhan meluputkan kita. Kata meluputkan artinya nyaris ngalami, tapi tetap luput, tetap
keluar dari sebuah apa? Sebuah keadaan yang buruk yang kita alami. Jadi bukan kita nggak alami. Kata luput itu merujuk kepada ngalami tapi lolos. Saudara, saya berdoa biar kita lihat pengalaman-pengalaman itu dalam hidup kita. Amin. Sehingga itu membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Perhatikan kalimat berikut. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ini jaminan buat saudara dan saya. Ketika kita berdoa, Tuhan pasti jawab kita. Saya percaya hari-hari ini, mari biar kita ngalami itu supaya hidup kita menjadi apa ya, Bapak Ibu Saudara, menjadi pengaruh buat orang yang melihat kehidupan kita. Dia tahu bahwa betul orang itu sekalipun mungkin mengalami kesulitan, tapi dia mantap. Mengapa? Dia berdoa dan Tuhan jawab doa dia. Saya berdoa biar kita semua sama-sama mempertontonkan keadaan yang seperti itu buat dunia. Sehingga kita sungguh-sungguh melihat berjalan di tahun 2022 ini. Hal-hal yang lebih besar datang dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, hal yang ketiga yang menjadi pesan untuk kita jalan di tahun 2022 ini, yaitu tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Mari sama-sama perkatakan itu. Tahun 2022 adalah tahun apa? Paradigma baru. Paradigma itu bicara tentang cara pandang. Paradigma bicara tentang model, ya. Saudara, coba pikirkan ini. Saudara, sampai hari ini kita sama-sama sedang berdoa. Tuhan, apa kira-kira yang Tuhan ingin bukakan tentang hal paradigma baru? Menarik buat kita. Awal tahun ini langsung Pak Niko mulai bicara tentang paradigma baru yang dikaitkan dengan hal ini. Ini tujuannya, ini goalnya Bapak Ibu Saudara. Tapi yang ini menjadi latar belakang. Latar belakangnya dibilang jangan ingat hal-hal yang dahulu. Saudara, kalau bilang jangan ingat, jangan salah persepsi. Sebab konteks tentang ini Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan pernah lakukan buat orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, sampai hari ini terus diingatkan buat kita semua kok. Coba baca perjanjian baru terus mengingatkan kita. Lihat bahwa apa yang Allah kerjakan buat orang Israel ketika bahwa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi yang dimaksudkan ini apa Bapak Ibu Saudara? Menurut saudara apa? Pokoknya jangan ingat-ingat lagi hal yang dahulu. Tapi Alkitab terus berulang mengingatkan kita semua, bahkan dalam konteks perjanjian baru, Kisah Rasul, Ibrani, itu bicara tentang lu ingat apa yang pernah Allah buat untuk orang Israel ketika bahwa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, karena itu coba Bapak Ibu Saudara renungkan ini, lalu kemudian biar kita ketemu maksud yang sebenarnya dari kata jangan ingat-ingat hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Kata lihat ini yang Bapak Ibu Saudara yang menjelaskan tentang paradigma. Nah, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Ayat 21 menjelaskan tujuannya. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan apa? Kemasyuranku. Saya kasih gambar ini. Ini dua konteks yang ini dianggap baru buat apa yang sedang Yesaya bicarakan kepada orang Israel. Yang ini dianggap sesuatu yang purbakala, sesuatu yang dulu. Ini tapi apakah ini disuruh kita lupakan? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Nah, dari konteks ini saya harus buat kesimpulan begini. Yang dimaksud dengan jangan ingat lagi apa yang dahulu, itu kaitannya dengan cara, sesuatu bentuk yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Cara yang seperti itu jangan selalu kita anggap bahwa kalau yang begitu baru itu yang Tuhan sedang kerjakan buat saudara saya. Sampai di sini yang paham katakan amin. Tapi pengalaman itu tidak pernah disuruh dilupakan. Seluruh kisah Alkitab terus
mengingatkan kita tentang bagaimana Allah bertindak membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Yang Tuhan ingin supaya kita tangkap dalam teks ini, yaitu cara Dia untuk menolong kita atau menyatakan kuasanya buat saudara dan saya. Itu yang kita jangan jadikan itu menjadi sebuah apa? Sebuah patokan atau sebuah monumen buat saudara dan saya. Nah, ketika kita buat itu jadi sebuah monumen, lama-lama kita akhirnya nyembah kepada monumen itu. Saudara tahu ketika Hizkia memerintah jadi raja, itu ular tedung yang pernah dipakai oleh opung dia, opung ke atasnya, Musa, untuk menyelesaikan masalah yang hadir di bangsa Israel pada waktu itu. Karena dipagut oleh ular, Tuhan suruh buat ular tedung, taruh di situ. Siapapun yang lihat, dia diselamatkan, dia diluputkan. Tapi kemudian yang terjadi dengan orang Israel, ular tedung itu disembah oleh mereka. Sehingga di zaman Hizkia harus hancurkan itu. Kita jangan sampai menyembah sebuah cara yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Yang paham, katakan amin. Karena Tuhan itu kreatif. Dia pasti akan selalu buat hal yang baru buat saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan mau tolong orang yang berharap pada Tuhan? Mengapa Tuhan mau tolong orang Israel? Kalimat ini tegas bilang ini, umat yang kubentuk bagiku, umat yang menjadi miliknya. Tuhan yang bentuk, Tuhan yang memiliki mereka. Itu sebabnya Dia pasti mau menolong mereka. Saya percaya kita semua yang adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, kita akan selalu lihat Tuhan tolong hidup saudara dan saya. Berjalan di tahun 2022 ini, apapun keadaannya, Tuhan pasti tolong. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari coba bayangkan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ada cara Tuhan yang selalu baru, yang kita nggak pahami. Tapi Tuhan mau kerjakan itu buat kita dalam perjalanan ke depan ini. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara. Nah, ini pesan yang saya harap nanti kemudian akan dilanjutkan untuk dibicarakan. Ya, yaitu tugas kita, goal kita, yaitu memberitakan kemasyuran Tuhan. Dalam teks perjanjian baru, ini dibilang begini, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Ini yang kemudian kemarin digarisbawahi untuk dibahas, dibicarakan tentang imamat yang rajani ini. Dalam bahasa Yunaninya, ini dipakai kata basilion, hirateuma ini imamat, basilion ini basileas. Basileas itu kerajaan Bapak Ibu Saudara. Jadi kata basileon itu menunjuk kepada pengertian rumah, istana, itu basileon. Sementara kata herateuma imamat, beda imam dan beda imamat. Imamat itu Bapak Ibu Saudara, dalam teks aslinya itu menunjuk kepada ordo, badan imam, itu imamat. Nah, tapi baik, nanti kita terjemahkan itu ke belakang. Saya mau terjemahkan apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang. Jadi kita adalah raja yang ada di dalam pemerintahan Tuhan. Tuhan kasih otoritas buat saudara dan saya. Itu sebabnya bahasa daripada Gembala Sidang, ayo gunakan otoritas itu. Amin. Perintahkan ya, COVID-19 diam, tenanglah. Mari kita perintahkan itu. Tuhan bilang, tumpangkan tangan, orang sakit sembuh, nyatakan itu. Mari pakai otoritas itu sebagai imam. Dan mari saudara, saya berdoa berjalan di tahun baru. Sepanjang berapa tahun ini kita bicara tentang kita sedang bergerak dalam Pentakosta ketiga. Satu pertanyaan begini, apakah betul kita sedang lihat kuasa Allah menyertai kita? Waktu kita lakukan sesuatu, kuasa Tuhan itu terjadi. Mari, bahasa orang Makassar gampang nih, coba nih. Kita perlu coba, tahu nggak ada kuasa otoritas dalam diri kita nggak? Pergi tumpang tangan ke orang sakit, pergi ke rumah sakit doakan orang, untuk lihat apa betul ada kuasa nggak menyertai kita. Apakah roh jahat takut nggak sama kita? Saya berharap
beberapa hari ke depan, ya, nanti saya mau ajak beberapa pengerja untuk bersama-sama layani. Ada seorang yang minta untuk segera layani pelepasan. Apa yang menjadi pesan Pak Niko hari ini buat kita? Bahwa kita ada dalam area otoritas. Yang percaya katakan amin. Mari saudara cari kesempatan, kita perlu buktikan bahwa betul ada otoritas dalam diri kita. Ya. Nah, karena itu saudara mari siap, saya percaya ini tahun yang spesial buat kita. Ada banyak hal-hal yang baru yang Tuhan akan bawa buat kita, dan Tuhan ingin kerjakan hal-hal yang baru juga buat saudara saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, barang siapa makan dan minum perjamuan kudus, hendaklah ia makan dengan cara yang benar. Karena itu biar masing-masing orang koreksi dirinya di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami ya Aba. Kami ini tadinya orang-orang berdosa. Upah dosa itu maut, tapi karena kasih Tuhan Yesus, Engkau mati buat kami. Supaya kami yang berdosa ini ketika kami percaya, kami dibenarkan, kami diampuni, kami dijadikan anak-anak Tuhan Yesus. Kami diberikan warisan-warisan. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Layakan kami, kuduskan setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari angkat roti di atas kepala kita. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Mari angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum, katakan, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih ya Aba. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang selalu baru bagi kami. Terima kasih buat perkenanan-Mu ya Aba. Terima kasih buat janji-janji-Mu. Kami percaya kami akan berjalan di tahun 2022. Kami akan lihat kebaikan Tuhan. Kami akan lihat hal-hal yang baru. Sebab Engkau nyatakan itu bagi kami, supaya kami memasyurkan nama-Mu. Irabataka rabalabalabalaba. Tuhan, terima kasih buat pesan-pesan-Mu.
untuk kami mulai berjalan di tahun 2022 ini dalam tahun paradigma yang baru. Kami percaya Tuhan akan terus tuntun kami untuk dibuat mengerti apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau maksudkan tentang paradigma yang baru. Tuhan terus bukakan itu ya Aba, sehingga berjalan di tahun baru ini ya Tuhan. Di tahun 2022 kami justru akan lihat keadaan menjadi lebih baik. Itu janji-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ya Aba. Keluarga demi keluarga hamba-Mu berdoa, mohon berkat Tuhan turun atas keluarga jemaat GBMCC dalam nama Tuhan Yesus. Biar apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, naik, dan dijadikan alat Tuhan untuk memasyurkan namanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat kerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Lagu ini komunikatif Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu saudara nyanyikan pujian ini lagu bukan ngomong ke Tuhan, tapi ngomong ke diri sendiri dan orang lain. Jadi saudara waktu nyanyikan, bilang buat kiri kanan, kamulah bangsa terpilih, kamulah bangsa terpilih. Amin. Musik ini dadakan, gak dilatih musik. Ya, 1, 2, 3. Sama-sama katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat kerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dikatakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Bapak Saudara, tiba saatnya kita akan memberi. Sambil kita memberi, mari kita menyaksikan Mazmur 91 dan Deklarasi Pentakosta. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya,
sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk hadir-Mu di tengah-tengah kami, untuk lawatan-Mu, untuk urapan-Mu bagi kami Tuhan. Kami dikuatkan Tuhan, memasuki tahun 2022 Tuhan. Kami percaya Allah yang setia ada pada kami, yang menyertai terus kami Tuhan. Kami boleh melihat perbuatan-Mu ajaib, nyata, hari demi hari dalam kehidupan kami. Di tahun 2022 juga Tuhan, Engkau akan bukakan kami lagi, lebih lagi tingkat-tingkat surgawi bagi kami Tuhan. Di tahun paradigma yang baru Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami bayangkan dan timbul dalam hati, Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Itulah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati urapi kami semua jemaat-Mu Tuhan, terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Di tahun ini Tuhan, kami akan lihat Tuhan, hal-hal yang baru Engkau bukakan bagi kami Tuhan. Engkau berkati juga para pelayan-Mu Tuhan. Setiap apa yang telah kami kerjakan, biarlah sungguh-sungguh akan menyenangkan Engkau Tuhan. Engkau tambah-tambahkan kami, untuk kami Tuhan mempunyai hati yang haus dan lapar akan Engkau, hati yang mengucap syukur akan Engkau Tuhan, hati yang ingin memberi yang terbaik kepada Engkau Tuhan, karena Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, pada saat ini juga akan berdoa Tuhan untuk bangsa kami, kota kami Makassar Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati bangsa Indonesia, Engkau memberkati kota kami Makassar Tuhan. Ada pemulihan Tuhan, ada transformasi terjadi Tuhan. Orang-orang akan berbalik mencari wajah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Pada era Pentakosta ketiga ini juga Tuhan, Engkau pakai bangsa kami Tuhan. Bangsa kami Tuhan akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa Tuhan. Engkau memberkati Tuhan pemerintahan yang ada dari Presiden, Wakil Presiden Tuhan, semua aparatur negara Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, mereka bekerja takut akan Engkau ada pada mereka Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan, perekonomian bangsa kami pulih Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan, pemulihan kesehatan bagi bangsa kami Tuhan di era COVID ini Tuhan. Biar Engkau yang pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau hindarkan Tuhan dari COVID-19, selesai dari bangsa kami Tuhan. Dan segala apa yang dikerjakan di bangsa ini Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan akan membuahkan buah-buah yang manis Tuhan, akan memberikan kesejahteraan bagi bangsa kami Tuhan. Kesatuan NKRI Engkau pelihara, Engkau topang bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga bapak-bapak rohani kami Tuhan. Pendeta Insinyur Konyoto Harjo dan 4 wakilnya, juga gembala kami di tempat ini Bapak Ishak Moses Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau bukakan tingkap surgawi bagi mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati dengan tanda ajaib, dan keluarga besar mereka Tuhan Engkau pelihara sempurna Tuhan. Pengurapan-Mu secara khusus ada pada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu dalam nama Yesus. Mari angkat tangan, arahkan hati buat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan. Dibuat Tuhan berhasil
Engkau naik, Engkau jadi kepala bukan ekor, dan jadi berkat, menjadi alat untuk menyatakan kemasyurannya kepada bangsa-bangsa, sehingga kita percaya Pentakosta ketiga itu akan semakin nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang menerima segala berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin.